Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua isi di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pembelajaran kita tentang kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai pada Mazmur 60, 61, dan 62. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 60 berjudul Untuk Pemimpin Biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Miktam dari Daud. Untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Mohon berikan gambaran tentang kejadian ini. Kejadian ini disebutkan 2 kali dalam 2 pasal Alkitab. 2 Samuel pasal 8 dan 1 Tawarikh pasal 18. Itu salah satu kemenangan Daud. Daud adalah seorang pejuang dan menang dalam banyak pertempuran. Sungguh aneh ketika Anda membaca 2 pasal ini, 2 Samuel pasal 8 dan 1 Tawarikh pasal 18. Anda tidak merasa ada kesulitan dalam kemenangan. Hanya disebutkan bahwa dia berjuang dan menang. Tetapi ketika Anda baca Mazmur ini, Anda akan menemukan bahwa ada penderitaan. Dan mungkin ada air mata dan darah. Tidak semua perang kita adalah mudah. Banyak darinya yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, air mata, dan terkadang darah. Namun betapa manisnya kemenangan pada akhirnya. Kitab-kitab sejarah memberitahu kita tentang kemenangan. Namun kitab Mazmur menceritakan pada kita tentang pengalaman tersebut. Betapa banyak penderitaan kesakitan yang ada di sana seperti yang kita lihat di awal Mazmur ini. Ketika dia berkata Miktam dari Daud untuk diajarkan, apa yang dimaksud dengan diajarkan? Kita memerlukan pelajaran yang saya rujuk beberapa waktu lalu. Yang mana kemenangan itu sangat menyenangkan dan kita semua menyukainya. Namun tahukah kita bahwa kemenangan ada harganya? Apakah Anda mengharapkan seorang siswa yang menghabiskan seluruh waktunya bermain akan lulus ujian, atau tentara yang tidak berlatih akankah menang dalam pertempuran apapun? Tentu saja hal ini mustahil. Ada ungkapan umum yang mengatakan keringat menyelamatkan darah. Anda harus bekerja keras dalam pelatihan secara berurutan untuk menang pada akhirnya. Ini adalah pelajaran yang bagus untuk dipelajari. Tentu saja kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Namun jika kita berupaya dalam pertempuran, kita akan meraih kemenangan luar biasa pada akhirnya. Baik, saya ingin Anda memberitahu kami tentang bagian dari Mazmur 60. Jelas dari versi Alkitab kita bahwa Mazmur pasal 60 dibagi menjadi 3 bagian. Dari ayat 1 ke ayat 5 kekalahan Israel yang diizinkan oleh Tuhan. Dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kemenangan rakyat dan kemenangan ini juga berasal dari Tuhan. Kemudian dari ayat 9 sampai ayat 12, Tuhanlah satu-satunya pengharapan orang-orang yang saleh. Mulai dari ayat 6, ia berbicara tentang lingkaran kekuasaan atas beberapa bangsa. Mohon beritahu kami kekuasaan siapa, di mana, dan kapan. Sebenarnya ayat ini termasuk salah satu ayat yang sulit, tapi saya akan perjelasnya ayat 6 dan 7.
Mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memiliki bumi melalui umat ini seperti yang dikehendaki Allah sejak awal. Jadi dia menyebutkan di sini sekelompok orang yang akan Tuhan miliki melalui orang-orang ini. Di ayat yang ke-8 dia memberitahu kita bangsa-bangsa yang akan tunduk pada pemerintahan Mesias. Orang-orang ini tunduk pada sejarah, tapi pada akhirnya mereka harus tunduk sesuai dengan tujuan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Edom dan Filistin Ya, pada akhirnya akan tunduk kepada Tuhan. tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 60 adalah salah satu mazmur yang diberi judul sebuah miktam. Miktam berarti mazmur ini berbicara tentang apa yang penting, yang nyata, dan stabil. Miktam secara harafiah berarti berukir dan permanen. Dan itu menggambarkan apa yang diperbaiki dan stabil. Oleh karena itu, ketika Daud berkata, "Hatiku teguh, ya Tuhan," itulah miktam. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 11 mengatakan, "Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu?" Apa kota berkubu itu? Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Apa yang dimaksud dengan kota berkubu dalam ayat ini? Pemahaman saya adalah bahwa kota berkubu adalah ungkapan umum yang ikut sertakan kesulitan apapun yang tidak mungkin bagi kita untuk selesaikan. Namun, saat Tuhan bersama kita dan mendukung pasukan kita, maka kemenangan terjamin, bahkan jika kota itu dibentengi. Pada suatu hari kota Sion dibentengi dan dihuni oleh orang Yebus, dan dikatakan kepada Daud bahwa dia tidak bisa ikut serta. Namun karena Tuhan menyertai Daud pada saat itu, dia menang atas kota berkubu itu. Hal ini memberi kita pelajaran yang baik, bahwa yang penting bukanlah kesulitan yang sedang Anda hadapi, tapi apakah Tuhan bersamamu? Karena jika Tuhan ada di pihakmu, kesulitan apapun akan berubah menjadi sesuatu yang mudah. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Yeriko adalah kota berkubu di masa Ya. lalu, Benar, tetapi ia menjauh dari iman. tepat. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan saat ini yang sedang melayani di tempat yang sulit, berurusan dengan kota-kota yang dibentengi secara Benar. rohani. Seolah setan telah mengepung tempat-tempat ini. Tetapi di depan iman dan di depan lutut yang bertekuk terhadap Tuhan, kota-kota ini akan dapat ditembus. Benar. Saudara Yosef, Mazmur 6 ayat 1 dimulai dengan kata-kata ini, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saya memerlukan komentar Anda mengenai kata-kata ini, terutama dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Apa yang dimaksud dengan ujung bumi? Tentu saja pada saat itu Daud belum berada di ujung bumi secara harafiah, tapi maksudnya adalah sekalipun saya benar-benar berada di ujung bumi, akankah Tuhan mendengarkan saya? Apakah ujung bumi terlalu jauh untuk dijangkau Tuhan? Begitu pula dengan makna moralnya. Jika aku berada pada titik terjauh dari Tuhan dan aku mencari Tuhan, maukah Dia mendengarkanku jika aku manggil Dia dari sepenuh hatiku? Jawabannya iya, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu, atau dengan kata lain, jika aku putus asa atau cintaku gagal, Tuhan tidak akan melupakanku. Kita mendapat janji ini dari Tuhan bahwa ketika kita mencari Dia dengan penuh kepercayaan, meskipun kita berada di ujung bumi, bahkan jika kita berada di titik terhina, Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Siapa batu itu? Batu karang itu adalah Tuhan sendiri. Maksudnya di sini adalah, Engkau ya Tuhan angkatlah aku ke
posisi yang aku tidak bisa jangkau oleh kemampuan manusia pribadiku. Namun engkaulah yang mengangkatku ke tempat yang tinggi. Itu di luar persepsi saya, artinya apapun yang saya coba bayangkan, apa yang bisa saya raih selama masa kesengsaraan, saya tidak akan mencapai tingkat di mana engkau akan mengangkatku. Ayat 5 mengatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Dia berbicara tentang tenda. Dan berbicara tentang sayap perlindungan yang disebutkan sebelumnya. Apa yang dapat kita pelajari dari berlindung di bawah naungan sayap Tuhan? Tempat peristirahatan terbanyak adalah kemah suci Tuhan, dan di sini ia berkata, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Suatu keistimewaan yang luar biasa. Agar orang yang lemah dapat tinggal di rumah Tuhan, dan itulah yang dia katakan dalam Mazmur 23, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Bukan hanya sebagai tempat rehat, tapi juga untuk perlindungan. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi aku juga berada di tempat peristirahatan dan perlindungan. Dan menurutku manusia tidak membutuhkan lebih dari sekedar istirahat dan perlindungan. Di mana kita bisa mendapat istirahat perlindungan? Di dalam Tuhan sendiri. Di kayu salib, Kristus sendiri yang menyucikan dosa-dosa kita dan sayap Tuhan melindungi siapapun yang datang mencari perlindungan. Nilai karya itu, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Siapapun yang mendapat manfaat dari karya ini dapat menikmati perlindungan sayap Tuhan yang perkasa. Benar. Banyak orang berpegang pada sayap Tuhan yang perkasa tanpa berlindung pada karya Kristus di kayu salib. Apa yang ingin Anda katakan? Saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebelum dia disebut Immanuel, dia bernama Yesus dalam Matius pasal 1. Menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dan ini demi menggenapi kata Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan tidak akan menyertai kita kecuali terlebih dulu kita berdamai dengan dia melalui pengorbanan Kristus yang menebus. Jika seseorang tidak berdamai dengan Tuhan dan meremehkan anugerah terbesar, Kristus anak Allah yang datang sendiri untuk menyucikan dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin aku tidak menghargai anugerah ini lalu mencari perlindungan Tuhan, penerimaan, dan juga berkat? Ini tidak masuk akal. Hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali Anda berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Ayat 5 mengatakan, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Dia berbicara tentang sumpah. Kita perlu mengetahui peranannya dalam perjanjian lama dan apakah ada nazar dalam perjanjian baru. Ya, sumpah punya peranan dalam perjanjian lama dan ada sebuah pasal yang sangat terkenal mengenai hal itu. Sumpah apabila seorang laki-laki bernazar. Dalam perjanjian baru tentu saja tidak ada nazar. Menurut ajaran perjanjian baru karena semua yang kita miliki adalah untuk Tuhan. Tuhan. Dan kami mengakui hal itu dan menyatakannya. Rasul Paulus berkata, kamu bukan milikmu sendiri, asalkan aku bukan milikku sendiri dan sudah menjadi milik Tuhan. Maka seluruh hidupku adalah untuk Tuhan. Dan ini bukan bantuan dari pihakku. Tapi itulah kebenarannya, karena aku sudah mati, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tapi saya yakin bahwa makna moral dan spiritual tentang nazar yang banyak kita baca tentangnya di kitab Mazmur adalah kita harus mengabdi kepada Tuhan. Dan jikalau aku mempunyai sesuatu yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan, aku tidak setia. Seorang penggelap uang. Ya, dan ada sebuah himne bagus yang berbunyi, ambillah nyawaku dan biarlah aku menguduskannya Tuhan. Untukmu hidupku adalah milikmu ya Tuhan. Aku hanya menyampaikan padamu karena engkau telah memilikinya 2000 tahun yang lalu ketika engkau membayar harganya di kayu salib. Sekarang dengan kemauanku sendiri, aku memberimu kehidupan ini karena engkau membelinya 2000 tahun yang lalu. Ayat 7 mengatakan, tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Daud berbicara tentang raja dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Padahal dia sendiri rajanya. Apa yang bisa kita pelajari? Menurut saya, karena Daud adalah seorang nabi, maka pandangan profetiknya dalam Mazmur ini lebih dari sekedar berbicara tentang dirinya sendiri. Daud di sini sibuk memikirkan anak Daud. Dan saya memikirkan hal itu ketika dia berkata, tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Ini mengingatkan kita
pada Mazmur 21 yang mana juga memberitahu kita tentang Raja Agung ini. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Inilah raja yang kerajaannya tidak ada habisnya, seperti malaikat Gabriel memberi pesan ke perawan Maria yang diberkati ketika dia memberitahunya tentang kelahiran Kristus. Jadi dia lebih dari sekedar berbicara tentang dirinya sendiri dan memperluas pandangannya ke depan, Benar. di mana Kristus adalah Raja. Oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Dan saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan untuk kirimkannya kepada kami melalui alamat yang muncul selama rehat. Kami akan segera kembali. Bagi saya, Alkitab adalah terang, konstitusi, dan pendamping perjalanan. Itu karena dunia ini penuh kegelapan. Aku butuh seseorang untuk meringankan dunia dan memberitahuku apa yang aku tidak tahu. Alkitab melakukan hal itu. Dan konstitusi, karena jika saya ingin menyenangkan Tuhan, saya tidak punya tempat lain untuk mencari tahu apa yang berkenan kepadanya kecuali konstitusi ini, yaitu Alkitab. Dan bagianku, ia adalah pendamping perjalanan yang berjalan bersamaku sepanjang jalan, di hatiku, di pikiranku, di tanganku, dan di depan mataku. Saya melihat dan belajar melaluinya dan berjalan bersamanya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mazmur 60 ayat 10 mengatakan, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Kita memerlukan penjelasan atas kata-kata sulit ini. Mohon penjelasan atas kata-kata ini, Saudara Yosef. Seperti yang kami katakan tadi mulai dari ayat 6 dan 7, dia berbicara tentang warisan Tuhan yang akan dia miliki. Terlepas dari segalanya, sejak awal Tuhan membagi sebuah negeri. Dan Tuhan pasti akan memiliki tanah ini. Ini ada di ayat 6 dan 7. Dan bagaimana dengan rakyat atau bangsa lain yang tidak dimiliki oleh Tuhan? Negara-negara ini akan tunduk. Mungkin ungkapan ini tidak umum bagi kita. Namun makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa bangsa-bangsa ini akan tunduk untuk memerintah bangsa ini, di mana Tuhan akan berada di tengah-tengahnya. Misalnya ketika dia berkata, Moab ialah tempat pembasuhanku. Pembasuhanku berarti pembasuhan, dan ini semacam penghinaan yang buruk. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, berarti aku akan memilikinya. Tanah ini, karena Filistea aku bersorak-sorai. Artinya seperti yang telah kami katakan bahwa ada negeri-negeri yang akan menjadi milik Tuhan dan ada orang lain yang akan tunduk pada kekuasaan Tuhan meskipun dia tidak akan benar-benar memilikinya. Tentu saja semua ini berbicara tentang apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja Ya. dan kesengsaraan besar Tepat. ketika Kristus memegang kendali atas segala sesuatu. Benar. Dan kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita. Tepat. Mazmur pasal 62 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mohon beri gambaran tentang Mazmur ini, Saudara Yosef. Mazmur ini memberitahu kita tentang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya. Saya juga memperhatikan 7 tahun yang indah yang ingin saya atasi di sini pada ayat 1. Sumber keselamatan, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan adalah sumber keselamatan. Ayat 3, dialah batu karang keselamatan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dalam ayat yang sama, dialah tempat berlindung yang aman, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di ayat 6 kita menemukan poin keempat. Sebab daripadanya harapanku, dia adalah subjek harapan. Dalam ayat 8, dialah kemuliaan orang beriman, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Di ayat 12, dia adalah pusat kekuasaan, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Lalu yang terakhir, di ayat 12, dia adalah sumber belas kasihan, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Maka 7 masanya adalah sebagai berikut. Dialah sumber keselamatan, batu karang keselamatan, benteng keselamatan, pokok pengharapan, kemuliaan orang beriman, sumber kekuasaan, dan sumber rahmat. Padahal Tuhan adalah segalanya bagi orang beriman. Di ayat 8, ia menghubungkan keselamatan dengan kemuliaan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Setiap kali dia berbicara, dia menghubungkan keselamatan dengan kemuliaan.
Mohon berikan gambaran tentang kemuliaan dunia yang terpisah dari keselamatan dan kemuliaan kekal yang berkaitan dengan keselamatan. Sebenarnya seperti yang dikatakan dalam himne, kemuliaan dunia adalah sia-sia. Ini adalah segalanya di dunia jika kita melihatnya dengan pandangan realistis. Alkitab membahas topik ini dalam Mazmur pasal 49. Janganlah takut sebab seseorang menjadi kaya apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta seperti yang dapat kita pahami dari kata-kata ini, kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan ini tidak memberikanmu keselamatan dan tidak pergi bersamamu setelah kematian ke dunia lain. Lalu berapa nilainya yang menjadikan manusia saling bentrok dan bertengkar, bersaing dan berkelahi, sementara semuanya akan tertinggal pada akhirnya dan menimbun tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Kemuliaan dunia ini sia-sia, namun kemuliaan sesungguhnya adalah yang kekal. Maka orang-orang percaya yang diberi pencerahan oleh Tuhan tidak sibuk dengan kekayaan yang sementara dan cepat berlalu ini, tetapi dengan kemuliaan yang kekal, yaitu kemuliaan Allah yang tentangnya Alkitab berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Meskipun di sini dia berbicara tentang keselamatan dari kesengsaraan dan kemuliaan sebagai tahap berikutnya, namun secara umum kemuliaan berhubungan dengan keselamatan. Jadi barang siapa ingin menikmati kemuliaan kekal harus menikmati keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu. Tepat. Tanpa karya Kristus di kayu salib, kemuliaan dunia tidak ada artinya, karena dunia itu hanya sementara. Kristus sendiri disebut keselamatan Tuhan dalam Lukas pasal 2. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan dalam 1 Timotius, dialah pengharapan kita. Oke. Jadi dialah keselamatan pengharapan kita. Berbicara tentang harapan, kembali ke ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mohon jelaskan kepada kami tentang harapan secara umum, bagaimana kehidupan Kristiani dapat membangkitkan harapan dalam diri kita atau orang-orang sekitar. Menaruh harapan mereka kepada para pemimpin atau pada harta. Seperti yang dapat kita lihat di wilayah kita, situasi terus berubah. Pemimpin bisa berubah. Begitu juga dengan kekayaan bisa berubah. Ya. Banyak orang kemudian tersesat dan hilang harapan. Di manakah kita menaruh harapan kita? Faktanya agama Kristen dibedakan oleh iman di awal, harapan di akhir, dan kasih di sepanjang jalan. Mengenai harapan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kita diselamatkan dan ada harapan bahagia di hadapan kita. Dan sungguh menakjubkan bahwa kita mempunyainya. Suatu kemuliaan yang akan diungkapkan kepada kita. Kita meninggalkan dunia di belakang kita dan menuju kemuliaan abadi. Inilah yang benar-benar membedakan agama Kristen. Di akhir Mazmur ayat 11 mengatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kuasa adalah milik Tuhan, artinya Tuhanlah sumber kuasa, bukan orang lain. Berbahagialah orang yang mempunyai kuasa Allah. Dia tidak membutuhkan orang lain. Seseorang berkomentar mengatakan bahwa Daud mendengarnya kuasa adalah milik Tuhan 2 kali. Namun mengenai kekudusan Tuhan diulang sebanyak 3 kali dalam Yesaya 6 ayat 3, suci, suci, suci. Setiap kali kita berpikir tentang Tuhan, kita selalu menganggap Dia yang paling berkuasa, yang maha kuasa, dan ini benar. Tetapi apakah kita memikirkan Dia sebagai yang benar-benar suci atau tidak? Tema utama dari agama Kristen adalah kekudusan Tuhan, dan itulah alasan salib dan penebusan. Mengapa salib diperlukan? Karena Tuhan itu suci, karena Tuhan tidak bisa menangani dosa. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka dapat melakukan beberapa perbuatan baik agar dapat buruk perbuatannya menjadi sirna dan mereka masuk surga, itu adalah ilusi karena mereka tidak mengetahui bahwa Tuhan itu kudus. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Namun jangan lupa bahwa serafim menyatakan bahwa Tuhan itu suci, suci, suci. Anda merujuk pada hubungan antara kekudusan dan kuasa Allah. Ya. Dan di sini, ia menghubungkan belas kasihan dengan kuasa Allah. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Benar.
Ketika orang memiliki kesombongan, kekuasaan, atau otoritas, hati mereka kemudian menjadi kosong. Kasihanilah. Kurang belas kasihan, dan Benar. kita melihatnya dalam kediktatoran Benar. yang dilakukan rezim terhadap rakyatnya. Apakah yang bisa kita pelajari dari menghubungkan belas kasihan dengan kuasa? Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan kita yang Maha Kuasa menggunakan kuasanya? Apakah Dia menggunakannya untuk menghancurkan dan menyiksa makhluknya? Tentu saja tidak. Ini adalah gambaran Tuhan yang menyimpang. Ada yang bilang kita tidak bisa menggambar karikatur untuk Tuhan. Yang berarti bahwa sifat-sifatnya yang manapun tidak boleh lebih tinggi dari sifat-sifat yang lain. Jika Anda mengira bahwa anugerah Allah melebihi kebenarannya, maka ini adalah karikatur saat Anda memaksimalkan satu atribut dan minimalkan atribut lainnya. Hal ini tidak akan pernah terjadi. Sifat-sifat Tuhan berada dalam keselarasan yang sempurna. Dia memiliki kuasa, belas kasihan, dan kasih. Betapa hebatnya hidup kita ini bersama Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Baik. Di akhir kata-kata ini dia berkata, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Balasan apa yang dia maksud dan perbuatan apa yang dia maksud? Apakah ini ada kaitannya dengan amal yang tidak berdampak secara kekal? Apakah Allah akan memasukkan manusia ke surga karena perbuatannya atau karena imannya? Ada sebuah ayat yang bagus di Wahyu pasal 14. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka karena segala perbuatan menyertai mereka. Artinya, amal kita bukanlah yang bukan jalan surga bagi kita. Kita akan masuk surga dengan percaya kepada karya Kristus yang telah mati untuk kita. Kita sudah menikmati keselamatannya, namun kelak akan ada pahalanya. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan sungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Siapapun yang melakukan pelayanan apapun kepada Tuhan akan menerima pahalanya di hadapan tahta Kristus. Pada saat penghakiman orang mati, kitab-kitab akan dibuka dan orang-orang mati akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Benar. Tepat. Tuhan memberkati, kita akan Tuhan menuju ke memberkati. hadirin untuk mendengarkan komentar mereka. Silakan. Jika kita mengerahkan segenap upaya dalam pertempuran, kita akan menang pada akhirnya. Yang menarik hati saya adalah harapan kita bukan pada manusia atau harta benda kita, tetapi pada Kristus. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuhan dapat menghubungi saya dimanapun saya berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan Anda dengan kata-kata ini. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ini adalah laporan Tuhan tentang semua umat manusia. Tidak peduli betapa berbedanya tingkatan mereka. Secara neraca mereka naik, betapa tidak berharganya manusia. Namun ketika orang ini menerima karya Kristus di kayu salib, dan berlindung pada penebusan dari karya Kristus, dan kemudian mempersonalisasikan karya ini untuk dirinya sendiri, dia akan keluar dari lingkaran kedangkalan dan kesia-siaan menuju ke lingkaran anak-anak Tuhan. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang terhormat, terimalah Kristus agar Anda mendapat penerimaan sepenuhnya di mata Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.